Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Ramadana ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa qarabatina ajma'in, khususan ila syaihina wa murabbiruna Ki Haji Asnawi bin Haji Muhammad Tahir wa syaihina wa murabbiruna Ki Haji Tabrani bin Haji Muhammad Tahir wa syaihina wa murabbiruna Ki Haji Siddiq Fauzi. Summa ila syaihina wa murabbiruna Ki Haji Muallim Syafi Hazami wa syaihina wa murabbiruna Ki Haji Mahrus Ali Lirboyo wa syaihina wa murabbiruna Ki Haji Abdul Hadi wa syaihina wa murabbiruna Ki Haji Nasiruddin bin Kaji Ahmad Zaid Cirebon wa syaihina wa murabbiruna Ki Haji Izzuddin bin Kaji Ahmad Zaid Cirebon wa syaihina wa murabbiruna Ki Haji Abdullah Abbas Cirebon wa ila akhi al ustad Dr. Nas Haji Maswan bin Haji Abdus Somad wa usulihim wa puruhim wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha bi anna Allah yataghasyana wa iyyahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinhumul jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala alaihi salamu fi syahri ramadana huwa syahrus sabri was sabru sawabuhul jannatu. Segenap para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majlis taklim dan muzakarah Masjid Jami At-Taqwa, yang mudah-mudahan tentunya kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus tentunya yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Al-Ustaz Haji Mursyid, yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Haji Saidi, yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Abdul Razik, pengurus Masjid Jami At-Taqwa Bapak Ustaz Amsar beserta jajarannya, Al-Ustaz Takmiruddin Sa'bana, dan segenap para hadirin lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada para bapak, para saudara hadirin jamaah sekalian. Materi kita pada kesempatan pagi hari ini masih terkait tentang fadilah dan keutamaan bulan Ramadan. Di sini pengarang kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan dengan redaksinya mengambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi syahri Ramadana, terkait tentang keistimewaan bulan Ramadan. Huwa, bulan Ramadan itu syahrus sabri, adalah bulan kesabaran. Was-sabru, bermula sabar itu, sawabuhu, pahlanya, al-jannatu, adalah surga. Nah ini jadi Rasulullah bersabda
Jadi bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan kesabaran. Sehingga kita tuh Bapak Saudara dianjurkan untuk banyak-banyak bersabar. Sabar ini ada 3 nih. Ada as-sabru ala ta'ah. Ada as-sabru ala tarkil maksiyah. Ada lagi as-sabru alal musibah. Ya, ini 3. Kadang-kadang kita taunya sabar itu kalau dapat musibah. Sabar dapat musibah. Padahal di samping itu ada lagi. Jadi ada as-sabru ala ta'ah, sabar di dalam kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Saudara, ya, dalam taat itu perlu kesabaran. Puasa Ramadan itu memerlukan kesabaran, bahkan ekstra kesabaran. Dari mulai kita ya pagi tuh menjelang sahur kita udah bangun, ya, bahkan kadang-kadang dari jam 3 dini hari kita udah bangun, kita sholat tahajud, mempersiapkan makan sahur, terus sholat subuh berjamaah, terus kegiatannya siang, kadang-kadang kita masih tetap beraktivitas, sementara ya kita itu ya lebih banyak ya terjaganya kebanding daripada tidurnya, ya. Jadi malam kadang-kadang kita kurang tidur, siang tetap kerja seperti biasa, beraktivitas seperti biasa. Sehingga dalam hal ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak sabar. Makanya kata Rasulullah, ya, bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran, sabaran. Belum lagi hal-hal yang lain dah. Nah, itu artinya as-sabru ala ta'ah. Jadi artinya ketika kita taat kepada Allah diperlukan kesabaran. Sama yang namanya ngaji itu perlu sabar. Ya, yang namanya ngaji dapatnya enggak langsung. Ya, makanya ya di dalam salah satu kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan, kata Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu persyaratan orang dapat ilmu tulu zamani. Ya. Tulu zamani itu artinya apa? Masanya lama. Enggak seperti kita makan sambal. Kalau makan sambal kan langsung pedes, terasa. Tapi kalau yang namanya ilmu tuh begitu, sedikit-sedikit. Dan ilmu itu bisa kita dapatkan dengan proses belajar. Al-ilmu bit-ta'allum. Begitu kata Rasulullah. Al-ilmu bit-ta'allum. Jadi ilmu itu prosesnya dengan cara belajar. Jadi kalau ada orang ya tiba-tiba pinter aja nggak pakai belajar, nggak ada. Cuma kadang-kadang ada orang belajar sebentar udah pinter. Ada yang belajarnya lama. Nah itu tergantung. Ada orang mondok 3 tahun pulang pinter. Ada orang yang udah 10 tahun masih belum bisa juga. Ya, ada yang udah 15 tahun mondok. Ya, begitulah. Belum juga dapat ilmu. Ya, memang ya ada seorang ulama, ya, dia mondok setahun, 2 tahun, 3 tahun pulang pinter. Nah, seperti itu. Tapi yang jelas al ilmu bita'allum. Ilmu itu mesti dengan belajar. Di rumah ya mutolak kitab terus. Ya, terus mutolak kitab. Kitab ini selesai ganti lagi kitab yang lain, kitab yang lain, kitab yang lain. Ya, seperti itu. Jadi ini nih yang harus benar-benar butuh kesabaran. Ya, makanya setiap ibadah taat kepada Allah itu butuh kesabaran. Sholat tahajud perlu nggak kesabaran? Perlu. Kita disuruh bangun jam 3 dini hari, jam 3:30 udah bangun. Itu kan perlu kesabaran Bapak Saudara. Kalau nggak sabar nggak bisa. Ya, berat. Orang suruh bangun malam tuh jam 3 berat nggak kira-kira? Berat. Orang sedang enaknya tidur ya jam 3 tapi kita disuruh bangun. Masya Allah perlu kesabaran. Itu namanya ya as-sabru ala ta'ah. Ada yang kedua namanya as-sabru ala tarkil maksiyah. Sabar meninggalkan kemaksiatan. Dalam rangka kita meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran juga perlu kesabaran. Nah yang terakhir as-sabru alal musibah. Sabar kalau mendapatkan musibah. Ya, makanya diajarin kalau kita dapat musibah kita suruh baca kalimat istirja. Ini kalimat istirja ini adalah kalimat yang memang khusus diberikan istimewa buat umat Nabi Muhammad. Umat-umat yang lain tidak diberikan tuh kata-kata istirja.
hanya umat Nabi Muhammad. Jadi setiap kali kita dapat musibah, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya kalimat istirja. Kita kesandung aja Pak, itu musibah. Lagi jalan kesandung, musibah. Baca kalimat inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu artinya orang yang udah terbiasa membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik, ya sehingga saat-saat seperti itu pun yang diucapkan hal-hal yang baik. Kan kadang-kadang terjadi juga Bapak Saudara, ada orang kesandung yang diomongin apa adanya dah, ya macem-macem. Nah itu, nah kita jangan tuh, kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik, minimal astagfirullah, kesandung astagfirullahalazim. Ini orang kesandung, buset deh, buset dibilang, ya jangan. Ya, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu namanya as-sabru alal musibah. Jadi Ramadan sahrus sabri. Was-sabru sawabuhu al-jannah. Bermula sabar, pahalanya itu adalah surga. Ini kalau dari segi ilmu nahunya nih, as-sabru jadi mubtada. Sawabuhu mubtada sani. Ya, jadi mubtada yang kedua. Nah, al-jannatu khobar mubtada sani. Kemudian jumlah daripada sawabuhu al-jannah baru khobar mubtada awal. Begitu nih, yang pada belajar ilmu nahu. Ya, jadi as-sabru sawabuhul jannah. Itu as-sabru i'rabnya jadi apa? Jadi mubtada. Khobarnya mana? Ya, itu belum ada khobarnya. Sawabuhu belum jadi khobar, jadi mubtada lagi. Namanya mubtada sani, mubtada yang kedua. Nah, kemudian al-jannatu itu khobar bagi mubtada yang kedua. Jumlah mubtada awal, mubtada sani dengan khobar mubtada sani itu i'rabnya jadi khobar mubtada awal. Ini disebut dengan jumlah ismiyah. Kalau kita belajar jurmiyah, di sana ada Zaidun jariyatuhu apa? Zahibatun. Ya, Zaidun jariyatuhu zahibatun. Percis seperti ini. As-sabru sawabuhu al-jannah. Tuh. Jadi nanti ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, itu ketika kita belajar khobar ya jumlah. Jadi khobar jumlah itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Waqala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fihi pada bulan Ramadan tersebut awaluhu rahmatun, awalnya Ramadan penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Wa ausatuhu magfiratun, dan pertengahannya Ramadan penuh dengan ampunan Allah. Wa akhiruhu, dan akhirnya Ramadan itkun minan nari, pembebasan dari api neraka. Jadi awalnya penuh dengan rahmat, tanggal 1 sampai tanggal 10. Wa ausatu, pertengahannya penuh dengan magfirah, ampunan Allah, dari tanggal 11 sampai tanggal 20. Wa akhiruhu, akhirnya dari tanggal 21 sampai selesai, itu itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Wa innallaha ta'ala yanzuru fi awwali lailatin minhu, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat di awal malam daripada Ramadan ilal muslimin, kepada orang-orang Islam. Jadi itu di tanggal pertama, di malam pertama bulan Ramadan, Allah melihat kepada hamba-hambanya yang muslim. Kalau udah dilihat sama Allah, berarti itu penglihatan rahmat dan kasih sayang Allah. Otomatis orang tersebut mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak, Saudara, itu salah satu keistimewaan bulan Ramadan, itu kalau tanggal 1 di malam hari, itu kan udah tanggal 1 namanya. Itu Allah akan melihat hamba-hambanya yang muslimin, hamba-hambanya yang taat, yang tunduk dan patuh pada aturan-aturan Allah. Nah, kalau udah dilihat sama Allah subhanahu wa ta'ala, itu artinya dia mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang. Nah, orang kalau sudah dilihat sama Allah, udah diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah, berarti orang itu mendapatkan ampunan dari Allah, maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Beruntung berarti kita ya. Jadi malam pertama tuh dilihat sama Allah subhanahu wa ta'ala ya. Makanya jadi umat Nabi Muhammad, Masya Allah, enak sekali ya, beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa man nazara ilaihi, dan siapa-siapa yang Allah lihat, ya lam yu'adzibhu, maka Allah tidak akan mengazabnya. Wa yaghfiru lahum, dan Allah akan mengampunkan mereka fi akhir lailatin minhu, di akhir malam daripada bulan Ramadan. Awalnya Allah kasih rahmat, diampunin dosanya, ya itu begitu, nggak diazab sama Allah, ya. Nah akhirnya mendapatkan magfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kan enak, ya. Jadi awal Ramadan dilihat sama Allah, berarti dapat rahmat dan kasih sayang Allah, dia nggak akan diazab. Nah nanti ketika kita tinggalkan Ramadan, akhir Ramadan penuh dengan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Jibrilu li rasulihi alaihi wassalam, dan telah berkata malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi, ya ini alaihi wassalam maksudnya buat nabi dan buat malaikat Jibril, makanya domirnya ya itu tasniyah, alaihima. Ya, alaihima untuk siapa? Untuk malaikat Jibril dan juga untuk Rasul. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man adraka Ramadan, siapa-siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, falam yaghfir lahu, maka Allah tidak ampunkan orang itu, abadahullahu, maka Allah jauhkan dari rahmatnya. Jadi kalau ada orang menemukan bulan Ramadan, dia ada diberikan kesehatan, panjang umur, mendapatkan bulan suci Ramadan, tapi orang itu tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, wah berarti orang tersebut dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Itu ketika malaikat Jibril bilang seperti itu, kalau ada ya umatmu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, dapat bulan Ramadan, dapetin bulan Ramadan tapi kagak dapat ampunan, maka Allah telah menjauhkan dirinya. Ya Allah telah jauh, artinya Allah tidak memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Nah pada saat itu kul, katakanlah amin. Ya, jadi Nabi Muhammad disuruh ucapkan lafaz amin. Faqala, lalu Nabi menjawab ya apa? Amin, yaitu amin. Ya, jadi ketika ya malaikat Jibril bilang man adraka Ramadan falam yaghfir lahu abadahullahu, kan itu artinya salah satu bentuk doa, iya, moga-moga Allah jauhkan dia dari rahmat dan kasih sayangnya. Lalu malaikat Jibril bilang amin dong ya Muhammad, maka Rasulullah menjawab amin. Ya, itu amin berarti apa artinya amin? Amin artinya istajib, terimalah. Ya, jadi amin itu bentuknya isim fi'il amr. Ya, jadi kalau kita sering bilang amin, 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 ditanya, ya itu kalimatnya apa amin? Amin itu bentuk kalimatnya adalah isim fi'il amr. Ya, isim fi'il amr. Maknanya apa? Istajib. Apa artinya istajib? Terimalah ya Allah. Jadi kalau kita bilang amin, terimalah ya Allah. Amin, terimalah ya Allah. Itu bentuknya isim fi'il. Nah isim fi'il itu macam-macam. Ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amr. Jadi nanti Bapak Saudara, kalau kita ngaji tingkatan-tingkatan tinggi, kalimat bukan lagi dibagi tiga. Kan biasanya kalimat dibagi tiga ya. Kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Nah nanti ada lagi kalimat isim fi'il. Gitu. Nanti dalam Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah itu ada. Ya, nanti kalau kita udah baca, jadi tingkatannya lebih tinggi. Jadi bukan hanya kalimat isim, bukan hanya kalimat fi'il, bukan hanya kalimat huruf, tapi ada lagi isim fi'il namanya. Ya, selama ini kan kita kenal ada isim, ada fi'il, ada huruf. Tapi ada tambah satu lagi, namanya isim fi'il. Seperti lafaz amin. Nah, amin itu termasuk namanya apa? Isim fi'il. Ya, isim fi'il amr namanya. Jadi Nabi sama malaikat Jibril suruh baca amin. Baca amin ya Rasulullah. Lalu Nabi bilang amin. Tuh, berarti ini orang yang rugi banget nih karena dapat amin dari Rasulullah. Kalau ada orang mendapatkan bulan suci Ramadan
ya sampai-sampai dia tidak mendapatkan ampunan, berarti kan ini kebangetan. Kenapa? Sebab Ramadan itu penuh dengan ampunan Allah. Ya, kenapa dia tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sampai-sampai ya perginya Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kerugian yang sangat besar. Ya, jadi jangan sampai terjadi pada umat Nabi Muhammad, termasuk pada diri kita masing-masing. Ya, setelah ya Ramadan pergi dari kita, tetapi kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk abadahullah. Allah menjauhkan ya kepada hamba tersebut dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Al-haditsa artinya bacalah hadis secara sempurna. Ya, jadi al-haditsa baca hadis tersebut secara sempurna. Itu namanya maf'ul bih, fi'il fa'ilnya dibuang. Ya, begitu al-haditsa. Sama juga orang kalau lagi ceramah, ya misalnya begini, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, al ayah. Ya, itu artinya bacalah tuh ayat secara sempurna. Ya, itu. Kalau al haditsa bacalah hadis secara sempurna. Itu dibaca nasab. Al ayata, ya al haditsa bacanya nasab. Ya, jadi apa? Jadi maf'ul bih, fi'il fa'ilnya mahzub, dibuang. Ini yang begini-begini saya sampaikan sengaja Bapak Saudara. Kenapa? Ya supaya nih yang muda-muda yang sedang belajar kaidah ya biar paham. Ya biar paham, karena ini penting sekali. Ya penting sekali. Kita kalau baca hadis, baca tafsir, ya kalau ilmu nahu, ilmu sorobnya kagak ngerti, repot. Ya repot nanti. Nah begitu, makanya dalami ilmu sorob, dalami ilmu nahu. Sorob itu ya ibunya daripada ilmu. Kalau nahu itu bapaknya daripada ilmu. Ya, jadi kalau kita baca kitab tuh kalau tahu ilmu nahu, ilmu sorobnya enak. Nah seperti itu, nggak akan salah. Ya dibawa kemana aja nggak akan salah. Ya itu seperti itu. Jadi Nabi Muhammad bilang amin karena disuruh sama malaikat Jibril alaihissalam. Qultu, aku berkata, wazalika litayassuri asbabil maghfirati fi Ramadan, karena begitu gampang sebab-sebab dapat ampunan di bulan suci Ramadan. Aksaru min fi ghairihi, yang lebih banyak daripadanya fi ghairi pada selain Ramadan, minasyuhuri daripada bulan-bulan yang ada. Falaisa yahrumul maghfiratu fihi, maka tidak ada yang luput dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan illa man tapahasa i'radahu, kecuali orang-orang yang benar-benar berpaling ya anillahi dari Allah Subhanahu wa taala, wa azumat jaro'atuhu, dan besar dosa dan kesalahannya alallahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas tau jabal bu'du wa tardu, maka diberhak dijauhkan bahkan diusir an babillahi, dari pintu taubatnya, pintu ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullahal afiyata, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, yaitu keselamatan, min sukhtihi wa azabihi, dari murkanya Allah dan azabnya Allah Subhanahu wa taala, wa jami'i balaihi, dan seluruh bala musibah. Ya, begitu Bapak Saudara. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan kagak dapat ampunan, ya. Jadi kalau ada orang di bulan suci Ramadan kagak dapat ampunan, ini kata Nabi keterlaluan. Kenapa bisa dikatakan keterlaluan? Karena di bulan Ramadan memang bulan satu-satunya Allah buka pintu tobat sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Kapan aja. Kan dibilang pintu-pintu taubat terbuka. Ya, itu seperti itu. Pintu neraka tertutup, setan diiketin. Ya, itu begitu. Tujuannya apa? Supaya manusia benar-benar bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah sekarang ada Bapak Saudara, manusia ya pada bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan. Ini kata Nabi keterlaluan orang yang begini.
Ya, dia nggak bisa memanfaatkan kesempatan. Allah udah kasih sarana dan prasarananya untuk meminta ampun taubat, tetapi dia tidak manfaatkan, kan sayang. Kapan lagi kesempatannya? Dari 12 bulan yang Allah berikan, hanya 1 bulan tuh kesempatan buat kita, karena pintu taubat udah terbuka. Ya, pintu taubat terbuka. Masya Allah, itu setan-setan diiketin semuanya yang suka mengganggu manusia. Ya, itu sedang diiketin. Kan kita kalau di bulan Ramadan banyak gangguannya. Hawa nafsu, setan, itu selalu mengganggu kita. Makanya ibadah berat, bener. Berat sekali. Kenapa? Karena satu, setan selalu mengganggu kita. Iblis selalu mengganggu kita. Yang kedua, hawa nafsu. Nah, pada saat bulan suci Ramadan, setan ini diikat, Pak. Ya, dirantai. Itu berdasarkan hadis Nabi. Nah, kemudian hawa nafsu dikekang. Dengan kita lapar, dengan kita haus, minimal tuh hawa nafsu ya itu semakin menipis, sehingga gangguan ya yang dari hawa nafsu itu akan berkurang. Orang biasa kalau lagi lapar, lagi haus, sama ibadah lebih gampang. Makanya rata-rata orang kalau masuk Ramadan ngajinya rajin, baca Qur'annya rajin, sholat jamaahnya rajin, sodakohnya rajin, qiyamul lailnya rajin. Pasti begitu. Kenapa tuh? Kok termotivasi seperti itu? Karena satu, setan lagi diiket-iketin. Yang kedua, hawa nafsu lagi dikekang. Ya, dengan adanya lapar dan haus. Nah, seperti itu namanya kesempatan manusia untuk memperbanyak amal ibadah. Nah, sekarang ya seandainya ada manusia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, ini keterlaluan. Kenapa? Karena dia tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Makanya pengarang kitab Al-Habib Abdul Al-Haddad ia bilang nas'alullahal afiyah. Tuh, ini doa. Kita minta, kita mohon kepada Allah supaya kita ini diselamatkan dari murkanya Allah, diselamatkan dari azabnya Allah, bahkan diselamatkan dari segala bala, ujian, musibah. Itu doa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab ini. Nah, mudah-mudahan diijabah Bapak Saudara, sebab Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini seorang wali min auliyaillah. Ya, bukan sekedar ulama yang begitu ya alim, tetapi dia juga termasuk zuriyah Rasul dan termasuk yaitu ya seorang wali dan termasuk udah wali kutub. Ya, jadi ini predikatnya udah wali kutub. Udah sama dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad namanya. Ini pengarang kitabnya. Jadi doanya mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Wa qad warada anna abwabas samai wa abwabal jannati tuftahu kulluha fi Ramadan. Dan telah datang keterangan hadis bahwasanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu sorga terbuka semuanya di bulan suci Ramadan. Pintu langit terbuka, pintu sorga terbuka. Kapan? Fi Ramadan. Pada bulan Ramadan. Wa tughlaqu abwabun nirani, dan dikunci pintu-pintu neraka. Wa tuqayyadu maradatus syayatin, dan dirantai, diikat kelompok-kelompok setan. Wa yuzhabu bihim ilal bihar, kemudian dilemparkan itu kelompok setan-setan semuanya kemana? Ke laut. Tuh begitu Bapak Saudara. Ya, jadi menurut keterangan hadis, habis dirantai itu setan dilemparin kemana? Ke laut. Makanya jangan sering-sering ke laut bulan Ramadan, lagi banyak setan di laut. Ya, betul begitu. Ya, jadi itu setan diikat, dirantai, habis itu di mana? Dibuang ke lautan. Tuh, makanya dia bilang di laut hati-hati banyak setan. Ya, apalagi bulan Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan tuh setan-setan yang diikat kemudian dilemparkan ke bihar. Bihar itu jamak daripada bahrun, bihar, ya, lautan. Tujuannya apa? Kenapa tuh setan dirantai kemudian dibuang ke lautan? Tujuannya kaila yabsudu alal muslimin siyamahum wa qiyamahum,
supaya mereka tidak mau mengganggu kepada orang-orang Islam yang sedang berpuasa dan sedang qiyamul lail. Tuh, tujuannya begitu. Ya, jadi salah satu tujuannya supaya nanti setan-setan itu tidak bisa merusak kepada orang-orang Islam yang sedang menjalani puasa di siang hari dan menjalani qiyamul lail di mana? Di malam hari. Itu salah satu keistimewaan Ramadan kan begitu. Ya, siangnya pada puasa, malamnya pada qiyamul lail. Qiyamul lail itu maksudnya apa? Salat tarawih. Itu salat tarawih itu artinya salat tarawih yang kita kerjakan secara santai, seneng-seneng. Itu tarawih, ya artinya seneng-seneng, santai. Nah makanya kita kalau salat tarawih jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, santai. Ya, merasa bahagia, seneng. Itu tarawih artinya. Ya, jadi ini ada orang sholat tarawih 10 menit selesai. Ya, jadi 20 rakaat ya plus 3 witir dikerjakan dengan waktu 10 menit. Hebat nggak kira-kira? Hebat itu. Jangan begitu Bapak, Saudara. Ya, yang wajarnya ya 25 menit, 30 menit, paling cepat 25 menit dah. Kita sholat tarawih. Ini ada orang sholat tarawih 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Dodolin. Ya, itu rukunya bagaimana, sujudnya bagaimana. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi sholat tarawih ya itu kerjakan benar-benar ya dengan kesempurnaan. Ya, apalagi rukun-rukunnya perlu dijaga benar. Sebab sholat sunnah maupun sholat fardu sama aja rukunnya. Jadi tidak ada perbedaan rukun sholat. Apakah sholat itu sholat wajib, sholat fardu maupun sholat sunnah, itu hukumnya sama. Terkait tentang rukun sholatnya juga sama. Jadi jangan sampai tidak ada tumakninah. Ya, kadang-kadang nggak ada tumakninahnya, Bapak Saudara. Ya, ketika di sholat, ya ketika iktidal nggak ada tumakninahnya. Ya, ketika ruku nggak ada tumakninahnya. Ketika sujud tidak ada tumakninahnya. Nah ini bahaya. Saya sering katakan nih sama jamaah-jamaah, kita kalau sholat sami Allahu liman hamidah, ini tenang dulu nih tangan. Ya, jangan nih tangan masih begini-begini. Ya, kadang-kadang ada orang sami Allahu liman hamidah, tangannya masih bergerak-gerak, udah langsung Allahu Akbar. Itu nggak ada tumakninahnya. Kalau nggak ada tumakninahnya, sholatnya sah nggak? Tidak sah, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Makanya waktu saya ngaji sama mu'alim Syafi'i Azami, Allah yarham, beliau ngajarinnya kalau habis sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, tangannya diginiin. Tuh. Kan ada istilahnya irsal. Kalau irsal begini dilepas. Ya, kalau ini takobud namanya. Ya. Itu mu'alim ya ngajarinnya begitu. Ya, jadi sami Allahu liman hamidah. Kok kenapa begini? Maksudnya supaya ya dia enggak menggerak-gerakkan tangannya. Seperti itu. Tapi kalau orang tua saya ngajarinya tetap irsal. Sami Allahu liman hamid tetap irsal. Boleh, tapi jangan jalan-jalan. Ya, jangan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan begini nih, ya ini enggak sah. Ya, sebab belum ada tumakninah. Coba kita lihat Bapak Saudara, banyak orang yang sholat begitu. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, dah langsung. Ya, jangan. Ya, jadi sami Allahu liman hamidah terlepas kita mau begini atau mau begini nggak ada masalah. Yang penting intinya jangan sampai masih ada pergerakan. Sebab di situ kita harus ada tumakninah. Apa artinya tumakninah? As-sukun. Ya tenang, ya biqadri subhanallah, seukuran subhanallah. Itu namanya orang tumanina begitu, tenang, sekedar ucapan subhanallah. Lama enggak sekedar ucapan subhanallah? Enggak lama, cuma tenang udah, sekedar itu. Subhanallah tuh seukuran subhanallah tenangnya. Itu namanya udah tumanina. Sementara doa yang dibaca itu hukumnya sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Sunnah hayat namanya. Kan di dalam sholat ada rukun, ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Ya, kalau rukun mesti dibawa. Kalau kita nggak laksanakan, nggak sah sholatnya.
Kalau sunnah aba'an itu dianjurkan dibawa. Seandainya dia nggak bawa, mungkin karena lupa atau disengaja, masih ada, ya dianjurkan sebagai salah satu tambalannya apa? Sebelum salam sujud sahwi namanya. Itu namanya ninggalin sunnah aba'an, disunahkan sujud sahwi. Nah kalau seandainya sunnah hayat itu mau dikerjakan atau tidak dikerjakan, tidak perlu ya ditambal dengan sujud sahwi, sholatnya udah sempurna. Nah seperti itu Bapak Saudara. Cuma yang paling bagus ya datangkan semuanya, laksanakan. Sunnah abadnya kita bawa, sunnah hayatnya juga kita bawa. Tuh seperti itu. Ya, jadi artinya ya Ramadan itu siang harinya orang pada puasa, malam harinya qiyamul lail. Nah supaya mereka tidak terganggu, ya ibadahnya jadi bagus, nggak rusak, makanya Allah sayang sama manusia. Nah saat itulah setan dirantai, diikat, dibuang ke lautan. Nah seperti itu. Wa yunadi munadin kullal lailatin, dan nanti ada yang manggil-manggil setiap malam min Ramadana, daripada bulan suci Ramadan. Ya baghiyal khairi, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, akbil, mari datang. Tuh jadi ada yang manggil tuh, tiap malam kita dipanggil-panggil sama malaikat. Ya baghiyal khair, wahai hamba-hamba Allah yang selalu mencari kebaikan-kebaikan, ayo datang menghadap kepada Allah. Ayo silakan bangun. Ya, jangan sampai ya disia-siakan di kesempatan ini. Suruh akbil, langsung datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiyasy syarri, wahai pencari-pencari kejahatan dosa, aksir, tolong tinggalkan. Ya, ini orang-orang yang suka berbuat dosa maksiat, tolonglah bulan Ramadan sadar, jangan lagi mengerjakan perbuatan dosa, jangan lagi mengerjakan perbuatan maksiat. Wa waroda aidon, dan telah datang keterangan hadis juga, anna man taqarraba ilallahi fi ramadana bi faridatin, siapa-siapa yang melaksanakan amal-amal kebaikan karena Allah di bulan suci Ramadan, bi faridatin, itu amal sunnah dibalas dengan amal fardu. Ya, kalau amal fardu adalah lahu sab'ina faridatan fi ghairih, seimbang dengan 70 amal fardu. Tuh, jadi siapa-siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ibadah di bulan suci Ramadan, satu fardu itu sama nilainya kalau di bukan bulan Ramadan dengan 70 amal fardu. Wa man taqarraba fihi binafilatin, dan siapa-siapa yang mendekatkan diri kepada Allah pada bulan suci Ramadan dengan amal sunnah, adalah lahu faridatan yu'addiha, sama nilainya dengan satu amal fardu yang dilaksanakannya fi ghairihi, pada lainnya. Nah kalau amal sunnah di bulan Ramadan itu nilainya sama dengan amal fardu di lain bulan suci Ramadan. Jadi perbanyaklah amal fardu, perbanyaklah amal sunnah. Kalau amal fardu 1 berbanding 70. Kalau amal sunnah 1 sunnah berbanding dengan 1 fardu. Panawapilu Ramadana bimanzilatil paraidi, maka amal-amal sunnah yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan kedudukannya sama dengan amal-amal fardu fi ghairihi, pada selain bulan Ramadan, minasyuhuri, daripada bulan-bulan yang ada, min haitsus sawabu, dari segi pahalanya. Tuh, dari segi pahalanya begitu. Sunnah ya yang dikerjakan di bulan Ramadan kedudukannya seperti fardu dari segi pahala. Sekarang ada yang nanya, memang amal sunnah dengan amal fardu ya pahalanya bagaimana? Jauh sekali perbedaannya. Ya, amal sunnah dengan amal fardu jauh sekali perbedaannya. Kita ya melaksanakan sholat fardu dengan melaksanakan sholat sunnah itu jauh sekali Bapak. Perbedaan pahalanya jauh sekali. Nah kesempatan buat kita di bulan Ramadan, kalau kita ngerjakan amal-amal sunnah, pahalanya sama seperti amal fardu. Ya. Nah kalau amal fardu dikalikan sampai berapa kali?
70 kali. Ya, ini besar sekali pahalanya. Wa faraiduhu mudha'afatun alal faraidi fi ghairihi, dan fardu-fardu yang dikerjakan pada bulan Ramadan dilipat gandakan atas fardu-fardu fi ghairihi pada selain bulan Ramadan. Ila sab'ina di'fan, sampai 70 kali lipat ganda. Sab'in artinya berapa? 70. Ya, jadi 1 berbanding 70 kali lipat ganda. Itulah rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadana wa qamahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Siapa-siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan dengan qiyamul lail di malam harinya semata-mata karena iman kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Tuh, jadi ya, satu jaminan dari Allah. Siapa-siapa yang berpuasa di siang hari, qiyamul lail di malam harinya, tapi dasarnya iman dan mengharap ridho Allah, bukan riya, bukan karena ingin dipuji dan lain sebagainya. Nah, kalau dasarnya iman dan ihtisaban, mengharap ridho Allah, jaminannya dosa-dosa yang pernah dilakukan itu semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Qultu, saya berkata, ini kata pengarang kitab ya, Al Habib Abdul Al Haddad, wal imanu, iman huwa artinya at-tasdiqu, yaitu membenarkan biwa'dillahi, dengan janji Allah. Itu namanya iman. Semata-mata karena iman. Artinya iman apa? Membenarkan terkait tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Wal ihtisab, ada kata-kata ihtisaban. Apa artinya ihtisab? Wa huwal ikhlasu lillah, ikhlas karena Allah. Tuh, jadi ya, imanan itu benar-benar dia membenarkan tentang janji Allah. Kalau ihtisaban artinya apa? Al ikhlas lillah. Jadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kan ada orang beramal tapi nggak ikhlas. Ini jangan, sayang Bapak Saudara. Makanya dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, an-nasu kulluhum halka illal alimun, wal alimuna kulluhum halka illal amilun, wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, wal mukhlisuna ala khatarin azim. Jadi kata Nabi, manusia dalam hidup dan kehidupannya akan celaka, akan rusak, akan hancur. Kenapa? Ya, karena ya enggak punya ilmu. Tuh. Kalau dia punya ilmu, insya Allah selamat, nggak akan celaka. Disinilah makanya kita diwajibkan untuk mencari ilmu. Jadi an-nasu kulluhum halka illal alimun. Manusia akan hancur, binasa, rusak hidup dan kehidupannya kecuali orang-orang yang punya ilmu. Ya, makanya belajar itu penting. Hadir di majelis ilmu, ya kata Nabi, nilainya lebih bagus daripada kita sholat 1000 rakaat. Ya, 1000 rakaat. Ini 1000 rakaat, masya Allah berat banget Bapak Saudara. Nggak mampu kita. Nah seperti itu. Kalau 1000 rakaat nggak mampu, kita kurangin nolnya jadi 100. Masih mampu kita 100 rakaat? Nggak mampu juga. Ya. Sekarang 100 rakaat kita kurangin lagi nolnya jadi 10. Ya. Sekarang kita suruh sholat malam 10 rakaat, mampu nggak? Jarang juga yang mampu. Ya. Sekarang 10 kita kurangin lagi, tinggal 1. Ya, sholat witir 1 rakaat kadang-kadang ada juga yang ninggalin. Ya, ada yang nggak witir. Ya, malam suruh sholat witir, walaupun cuma 1 suruh sholat, tapi banyak juga yang ninggalin sholat. Kecuali bapak-bapak dah, kalau bapak-bapak nih orang-orang potongannya orang ahli ibadah semua dah nih. Ya mudah-mudahan nggak pernah ninggalin sholat witir. Ya, sebab ada pesan Nabi, kita nih di samping sholat wajib. Ya, di samping sholat wajib zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kalau bisa ada
17 rakaat tiap hari yang mendukung sholat-sholat fardu, yang disebut dengan sholat rawatib, sholat yang mengekor kepada sholat-sholat wajib. Itu jangan sampai ditinggalkan. Ada berapa? Minimal sehari semalam 17 rakaat. Kalau sholat wajibnya kan 17 rakaat ya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, 17 rakaat. Sekarang ya ada lagi 17 rakaat yang mendukung. Ya, ini sunnah hukumnya. Tolong diperhatiin. Kalau bisa kita amalin. Mana 17 rakaat tersebut? Pertama 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang disebut dengan sholat fajar. Sholat sunnah fajar namanya. Berdasarkan hadis Nabi, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Ini penting nih Bapak Saudara. Jadi sholat sunnah subuh. Jadi sebelum kita sholat subuh, kalau bisa jangan ditinggalin sholat sunnah subuh. Ya, usolli sunnatas subhi rakaataini. Saya sholat sunnah subuh 2 rakaat. Jangan ditinggalin Bapak Saudara, walaupun seandainya suatu saat kita ketinggalan. Ya Allah, saya malam terlalu latih, capek, bangun-bangun udah jam 5. Ya, udah kesiangan. Sholat di rumah sendirian. Tetap sholat sunnah subuhnya jangan ditinggalin. Ya, azan. Habis azan kita sholat sunnah subuh. Habis sholat sunnah subuh 2 rakaat baru sholat subuh. Ya, sebab nilainya lebih bagus daripada dunia dan isinya. Dunia sama isinya banyak gak kira-kira? Banyak. Banyak banget Pak. Dunia dan isinya. Kita punya kontrakan jangan banyak lah, 100 pintu aja. Iya, banyak gak kira-kira? Punya kontrakan 100 pintu banyak gak kira-kira? Banyak. Baru 100 pintu. Ini dunia sama isinya. Ya, dunia sama isinya. Ya Allah, makanya orang Islam paling kaya. Paling kaya orang Islam kalau dia mau sholat sunnah subuh. Dia termasuk orang paling kaya, makanya kita bangga Bapak Saudara. Ya, jangan kita merasa rendah. Wah, saya mah orang gak punya. Siapa bilang gak punya? Bapak kalau udah sholat sunnah subuh, itu Bapak udah punya nilai kekayaan yang paling besar. Karena lebih bagus daripada dunia dan isinya. Itu begitu. Makanya jangan ditinggalin sholat sunnah subuh. Istri kita juga kita kasih tahu. Ya, tuh istri kita bilangin. Ya, kita kasih tahu supaya sebelum sholat subuh, sholat sunnah subuh. Kenapa? Nilainya begitu bagus, lebih bagus daripada dunia dan isinya. Kita nggak punya dunia sama isinya, nggak punya. Yang punya Allah. Ya, tapi kalau kita udah bisa sholat sunnah subuh, itu nilainya masih lebih bagus kebanding daripada kita dikasih dunia dan isinya. Tuh 2. Kemudian qobliyah zuhur 4 rakaat. Qobliyah zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Amalin Pak, ini ilmu. Ya, jarang yang nyampein begini. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Rata-rata kita sholat qobliyah zuhur berapa rakaat? 2. Ya, 2. Saya selalu ngajarin kepada jamaah-jamaah saya, ya 4 rakaat. Ya, 4 rakaat qobliyah zuhur. Bisa langsung 4, bisa 2 plus 2. 2 salam, kemudian 2 salam lagi. Atau kita langsung 4 rakaat tanpa tasahud awal. Silahkan. Ya, itu 4 rakaat ya sebelum zuhur. Udah berapa tuh? 6. Hitung ya, hitung. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Ya, 2 rakaat setelah zuhur. Jadi ba'diyah zuhur berapa? 2 rakaat. Walaupun nanti ada yang ngerjain 4. Ya, ada yang ngerjain 4. Tapi ini kita mau hitung 17 ya. 17. Pengen 17 jangan ditinggalin. Berarti 2 rakaat setelah zuhur. Ya. Udah berapa? 8. Ya, 2 tambah 4 tambah 2. Ya, berarti udah 8. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Ya, 4 rakaat sebelum asar, sunnah asar namanya. Enggak ada qobliyah. Sebab enggak ada ba'diyahnya, sunnah asar aja. Usolli sunnatal asri 4 rakaatin. Saya sholat sunnah asar 4 rakaat. Ini 4 rakaat. Kata Nabi, man shalla qoblal asri arba'an, ya
Siapa ya rahimahullahu, ya Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada imro'an seseorang sholat qoblal asri arba'an, yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Itu begitu. Rahimahullahu imro'an ya man sholat arba'an qoblal asri, itu hadisnya. Ya. Jadi Nabi bersabda Allah akan memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada manusia yang sholat sunnah asarnya, qobliyah asarnya 4 rakaat. Tuh, udah berapa dah? 12. Benar ya, 12 ya. Kemudian ba'diyah maghrib 2. Ba'diyah maghrib berapa? 2. Ya, jadi ba'diyah maghrib 2 rakaat. Jadi habis sholat maghrib jangan ditinggalin ba'diyahnya, jangan sampai ditinggalkan. Ini kadang-kadang qobliyah dikerjain, ba'diyah enggak. Salah. Qobliyah maghrib dikerjain, ba'diyah enggak. Mestinya ba'diyahnya harus dikerjakan. Kalau qobliyah lihat situasi dan kondisi. Kalau memang waktu masih ada, kerjain. Kalau waktu memang udah terlalu malam, nggak usah. Ba'diyahnya jangan ditinggalkan. Ya, ba'diyah maghrib. Berapa dah? 14. Kemudian isya, ba'diyah isya 2 plus 1. Ya, 2 ba'diyah isya, 1 witir. Ya, itu begitu. Jadi minimal witirnya 1. Ya, berarti udah berapa? 17. Jadi ba'diyah isya jangan sampai ditinggalin. Habis ba'diyah isya kalau pengen witir nggak kuat banyak-banyak, 1. Ini kan minimal. Jadi semuanya ada berapa? 17 rakaat. Kalau lebih dari itu boleh, ya boleh, lebih bagus, witirnya 3. Ya, tapi ini minimal, jangan sampai ditinggalkan yang 1. 11 lebih bagus. Ini 11 enggak, 9 enggak, 7 enggak, 5 enggak, 3 enggak, 1 pun enggak. Nah, jangan. Makanya 17 itu hitungannya ba'diyah isya 2 rakaat sama witirnya 1 rakaat. Ya, wah hebat itu Bapak Saudara. Kalau kita udah istiqomah 17 rakaat yang wajib plus 17 rakaat yang mengekor kepada sholat-sholat fardu, itu udah hebat. Kalau bisa ditambahin silahkan. Sebab nanti ada lagi, ada qobliyah maghrib, ada qobliyah isya. Ya, itu kan ada tambahan. Tapi minimal yang tadi udah 17 rakaat tadi. Ya, jadi sunnah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, qobliyah asar atau sunnah asar 4 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat plus witir 1 rakaat. Berarti semuanya berapa? 17 rakaat. Ini ya penting sekali kita kerjakan. Sehingga dalam satu hadis nanti begini. Ya, ada seorang hamba Allah ditanya di dalam kubur. Ya, gimana tentang sholatnya? Lalu kata malaikat, ya Allah, ini sholatnya orang kurang bagus, masih banyak bolong-bolongnya, masih enggak sempurna. Lalu Allah tanya, coba lihat ada amal-amal sholat sunnahnya enggak? Ditanya, ternyata ada amal sholat sunnahnya. Kata Allah, ya udah, itu sholat sunnah fungsinya untuk menambal, menyempurnakan sholat fardunya yang belum sempurna. Nah, itu ada satu kemanfaatan. Kalau sekarang sholat fardunya udah sempurna Bapak Saudara, 17 rakaat dia udah kerjakan dengan sempurna, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bahkan dia bisa laksanakan secara berjamaah, udah sempurna sekali. Nah, sholat sunnahnya itu akan menambahkan derajatnya nanti di yaumul kiamat. Ya, semakin banyak sholat sunnahnya, semakin tinggi derajatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Saya kira sampai sini dulu Bapak Saudara. Ya, nanti baru kita lanjutkan. Ya, nanti baru walis shaimi adabun. Ya, walis shaimi
adabun. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Akhirnya manakala di sana sini terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wa mal kamal illa lillah, tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, saya berikan waktu kepada Bapak Saudara, manakala ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ya, silakan. Boleh. Jadi begini Bapak Saudara, antara subuh dengan fajar itu adalah dua kata yang bersinonim, yang sama artinya. Subuh ya fajar, fajar ya subuh. Makanya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi nggak ada sholat subuh, nggak ada, cari. Adanya sholat apa? Sholat fajar. Ya, sholat fajar. Nah, sholat fajar itu ya sholat subuh. Usolli ya sholatal fajri rakaataini fardhon lillahi ta'ala. Sama aja usolli fardhos subhi. Ya, jadi sholat fajar itu sama dengan sholat subuh. Nah, sunnah subuh bisa diganti dengan sholat sunnah fajar. Usolli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Saya sholat sunnah fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi kembali ya pertanyaan tadi, antara fajar dengan subuh itu sama. Makanya kalau ada pendapat yang menyatakan sholat sunnah fajar sebelum subuh, salah. Ya, ada yang bilang, Ustaz, ntar kalau kira-kira tinggal 10 menit lagi azan subuh baru kita sholat fajar itu ya. Bukan, itu namanya masih sholat tahajud. Kalau yang namanya sholat fajar ya udah subuh, udah azan subuh, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Selesai azan, sholat sunnah, itu namanya sholat sunnah fajar. Saya dulu, ya waktu lagi ngaji sama Mu'alim Syafi'i Azami sempat nanya, Mu'alim, sebenarnya yang namanya sholat fajar itu gimana sih? Apa sebelum subuh, apa udah subuh? Kata beliau, Allah yarham, ya kalau udah subuh. Ya, kalau belum subuh ya belum sholat fajar namanya. Sebab subuh ya fajar, fajar ya subuh. Nah begitu. Karena dulu saya pernah dengar tuh ada yang nyerangin begitu. Ya, katanya kalau sholat fajar itu sebelum subuh. Kira-kira 5 menit, 10 menit sebelum subuh. Di sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah fajar. Salah. Ya, saya pernah langsung tuh nanya sama Mu'alim Syafi'i Azami. Seperti itu Bapak Saudara. Ya, jadi kalau udah subuh, kita sholat sunnah subuh, sholat sunnah fajar. Sama aja. Seperti itu. Iya. Contoh. Baik. Begini Bapak Saudara, di dalam sholat itu kan ada sunnah ab'ad, ada sunnah hi'at. Contoh kecilnya dah nih. Ya, kalau di dalam sholat subuh kan ada namanya kunut. Ada namanya apa? Kunut. Kunut itu sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad. Kalau kita sholat subuh, kemudian kita kagak kunut, lupa, kagak apa-apa, sempurna sholatnya. Cuma nanti sebelum salam, ya dianjurkan sujud sahwi. Atau yang kedua contohnya, tasahud awal. Sholat maghrib ada tasahud awalnya, sholat isya ada tasahud awalnya. Kalau kita kagak kerjain tasahud awal, itu sah sholat kita sempurna. Karena tasawuf awal itu merupakan sunnah ab'ad. Jadi enggak apa-apa. Kita misalnya lupa, pas banget rakaat kedua kita langsung bangun aja udah diri. Allahu Akbar, baru ingat, ya Allah, tahu kalau enggak saya tasawuf awal. Karena tadi kan saya 2 rakaat, kok enggak tasawuf awal? Itu enggak apa-apa. Jangan bapak udah diri duduk lagi, udah enggak apa-apa, terusin aja baca Fatihah. Cuma nanti sebelum salam pada tasawuf akhir sunnah sujud sahwi. Karena tasawuf awal hukumnya sunnah ab'ad. Itu sah, sholatnya sempurna kalau dia tinggalkan.
tapi dianjurkan untuk sujud sahwi. Sekarang ada yang nanya lagi, Ustaz, kalau saya lupa juga sujud sahwi enggak saya kerjain juga bagaimana? Tetap sah. Enggak kunut, sujud sahwi enggak, tetap sah. Kagak tasawuf awal, kagak sujud sahwi juga tetap sah. Cuma ada anjuran sebagai ganti sujud sahwi. Begitu. Nah, kalau terkait dengan sholat yang sunnah hayat. Sunnah hayat itu contohnya begini. Kita ngucapin sami Allahu liman hamidah. Kita mengucapkan takbir intikal Allahu Akbar. Kecuali kalau takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram itu rukun. Allahu Akbar itu yang pertama. Namanya takbiratul ihram, rukun. Nah, kalau takbir yang lain-lain itu namanya takbir intikal. Perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain kita ucapkan dengan takbir. Ya, itu hukumnya sunnah hayat. Atau kita waktu sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sunnah hayat namanya. Kalau kita tinggalkan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Termasuk kalau kita sholat Idul Fitri, Idul Adha, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, di rakaat pertama 7 kali, di rakaat kedua 5 kali, itu hukumnya sunnah hayat. Kalau imam lupa, ya nggak ada masalah. Ya, nggak usah repot. Nih kadang-kadang jamaah pada bingung, bagaimana nih? Ya, imam lupa. Ya, bingung, ada yang bilang subhanallah, subhanallah. Nah, begitu kacau jadinya. Imamnya kagak paham lagi, sujud sahwi, ya akhirnya batal, ya. Jadi itu contoh sunnah hayat, ya, membaca takbir, ya 7 kali pada sholat Idul Fitri rakaat pertama atau rakaat kedua 5 kali, itu hukumnya sunnah hayat. Artinya kalau ditinggalkan nggak ada masalah dan tidak dianjurkan untuk sujud sahwi, begitu. Ya, silakan. Ini kita setelah sholat syahwatan, kita sholat tidur ya, sholat tidur. Tepat mana kita sholat tahajud atau kita witir lagi? Iya. Rasulullah bersabda la witrani fi lailatin wahidah, kagak boleh 2 kali witir dalam satu malam, nggak boleh. Ya cukup udah sekali aja. Kalau habis isya, habis sholat tarawih dan sholat witir, nanti malamnya tahajud aja, tahajud. Tapi nggak perlu sholat witir lagi. Kalau habis isya nggak witir, nanti tutup sholat sunnah kita dengan witir. Tahajud. Mau sholat hajat, mau sholat taubat, mau sholat istikharah, mau sholat tasbih, terakhir tutup dengan witir. Kata Nabi, tutuplah sholat malammu dengan witir. Boleh. Begitu. Pada saat tahajud itu ya? Iya. Ya, terakhir tutup dengan witir. Begitu. Cukup Bapak Saudara ya, udah siang nih. Ya. Iya. Iya, artinya salat witir ya boleh langsung 3 rakaat, boleh 2 plus 1, nggak apa-apa. Tapi kata Nabi, sholatul laili masna. Sholat yang dikerjakan pada malam hari itu yang bagus 2. Berarti kalau kita sholat witir 11, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru witir. Begitu. Kalau kita mau yang 3, 2 rakaat salam, baru 1 witir. Tapi sekarang ada yang nanya, Ustaz gimana kalau langsung 3 aja? Nggak apa-apa. Usolli sunata witri salasa rakaatin. Ya silahkan. Ya. Tapi yang bagus itu 2 plus 1, 2 plus 1 di terakhir. Sama ini betul yang terakhir tadi witir. Witir termasuk rawatib itu jadi yang mana? Iya. Jadi tadi 17 rakaat itu yang dimaksud habis isya ya itu 2
Nah, karena witir begitu penting sehingga diumpamakan seperti mengikut kepada sholat rawatib gitu, sholat fardu. Walaupun sebenarnya witir itu beda gitu, witir itu beda, tapi karena begitu pentingnya sampai-sampai habis isya bawa ya 2 plus 1, 2-nya ba'diyah, 1-nya witir. Kenapa sampai seperti itu? Sebab dikhawatirkan ditinggalkan. Ya, makanya seakan-akan seperti rawatib, padahal mah bukan. Ya, sebab kan yang namanya sholat yang mengekor itu qobliyah sama ba'diyah saja. Nah, ini kok witir masuk, begitu pentingnya witir. Bagus nih pertanyaan. Ya, seperti itu. Jadi yang dinamakan rawatib itu qobliyah sama ba'diyah. Lah, witir kan bukan qobliyah, bukan ba'diyah. Begitu. Iya, jadi begitu pentingnya sholat witir sampai-sampai kalau habis sholat isya jangan ditinggalin. Ya, jangan ditinggalin. 2 rakaat ba'diyah plus 1. Makanya tadi 1 namanya witir, gitu. Jadi begitu pentingnya. Ya, karena begitu pentingnya. Jadi Bapak Saudara jangan sampai ninggalin sholat witir, walaupun cuma 1 rakaat. Itu minimal. Ya, dalam 1 hari 1 malam 17 rakaat witir masuk di situ. Ya, tapi kalau kita pengen yang 3 ya lebih dari 17 begitu. Jadi yang rawatibnya tadi yang mengekornya jadi berapa? 16. Ya, begitu. Yang witir sebenarnya bukan rawatib, cuma karena begitu pentingnya ya diumpamakan seperti ya rawatib. Begitu ya, Bapak Saudara. Terus tambahan terakhir sebelum kita baca doa. Itu kalau kita sholat witir, misalnya kita awali dengan 2 rakaat, niatnya begini. Usolli rakaataini minal witri, gitu. Allahu Akbar. Jangan usolli sunnatal witri rakaataini, jangan begitu. Salah itu. Usolli ya sunnatal witri rakaataini, kan bingung. Saya sholat witir 2 rakaat. Lah witir kok 2 rakaat? Kan witir itu apa artinya? Ganjil. 2 ganjil apa genap? Genap, ya enggak nyambung. Ya, jangan begitu Pak. Jangan begini. Usolli sunnatal witri rakaataini, jangan begitu. Dirobah. Usolli rakaataini minal witri. Jadi saya sholat 2 rakaat bagian dari witir. Berarti belum selesai. Ya, mesti ada lanjutannya. Ya, jadi 2 rakaat itu belum selesai, masih ada lanjutannya. Begitu Bapak Saudara ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.